Oke guys, aku pernah jadi remaja yang kosong, bingung, dan gak tahu harus mulai dari mana. And jujur itu susah banget. Dan ya, aku gak mau kalian ngalamin hal yang sama kayak aku. Aku pengen kita sama-sama belajar. Aku juga pengen sharing pengalaman aku. Tapi sebelum itu, kalian harus kenal dulu sama aku. Well, aku Najmah. Aku umur 20 tahun dan ya, tahun ini adalah tahun kedua aku gap year. Aku gak mau kalian berada di posisi yang sama kayak aku, bahkan aku pengennya kalian lebih baik dari aku. Kadang kita nggak perlu ngalamin suatu hal buat belajar, tapi cukup ngedengerin dan juga belajar dari apa yang mereka sampaikan. Jadi kayak gitu guys. So without further ado, let's get started. Oke, aku sendiri sadar tentang perkembangan diri itu ketika aku memutuskan untuk gap year, yaitu jeda sejenak dari SMA ke perkuliahan. Dan aku mau sharing itu ke kalian. Kalian ngerasa gak sih banyak banget masalah yang kalian temui ketika remaja? Contohnya kehilangan arah, pencarian jati diri, ngerasa overthinking tentang masa depan, gak cukup sama diri sendiri, dan yang paling serius dan banyak banget dialami adalah pengaruh sosial media atau pengaruh internet ya. Oke, based on my experience, dulu aku tuh ngerasa orang-orang itu keren, sedangkan aku gak punya passion, gak punya hobi, aku gak bisa apa-apa. Aku ngerasa kayak kalaupun aku punya, aku gak bisa kembanginnya karena mungkin yang aku lihat itu orang-orang yang perfect di sosial media. Sedangkan pada aslinya mereka hanya menampilkan apa yang mereka izinkan untuk ditampilkan. Jadi semua orang juga sama, pasti punya kekurangan juga kelebihan. Dari situ aku mulai. And to be honest, aku udah ngerasain beberapa kali gagal, beberapa kali kecewa. Yang di awal mungkin aku merasa jadi orang yang paling gak beruntung, orang yang paling gak ada pencapaian. Tapi makin hari aku makin mikir ternyata dengan kegagalan yang aku alami, dengan hal positif yang aku coba, itu cukup membawa aku sejauh ini sampai ada titik dimana aku berani untuk membagi pengalaman aku pribadi ke adik-adik semua. So, adik-adikku sayang, kalau kalian ngerasa bingung, pusing, kalian harus dengerin YouTube ini sampai akhir gitu, konten ini sampai akhir. So, ini dia beberapa hal yang aku pengen kalian belajar dari pengalaman aku. Yang pertama adalah know yourself, kenalin diri kamu sendiri. Kalian harus mulai sadar kalau misalkan hal apa sih yang bikin kalian suka, hal apa yang bikin kalian gak suka, hal apa yang pengen kalian capai. Kalian bisa mulai dengan cara journaling. Aku itu suka banget nge-journal. Wait, aku ambil bukunya. Nah, ini buku jurnal aku yang ke-6 kayaknya. Aku dari dulu, dari sekolah itu suka banget journaling. Tapi salahnya adalah aku gak suka bikin deadline gitu. Jadi kayak ya, ketika kita punya plan tanpa deadline ya, apalagi gak aksi, ya semua bakal jadi bullshit atau omong kosong. Tapi bukan berarti dari situ aku gak belajar, cuman aku tetap belajar dan alhamdulillah sekarang I get everything I want. And ya, aku percaya kalian juga pasti bisa. Yang kedua adalah jangan pernah buru-buru, oke? Everyone has their own time. Semua orang punya waktunya masing-masing dan takdirnya masing-masing. Kita gak bisa maksain diri kita untuk sama kayak orang lain, karena itu gak mungkin. Dan kalaupun misalkan kalian ngerasa, aduh aku ngerasa tertinggal, kalian gak bakal mungkin ngerasa tertinggal kalau kalian punya tujuan. Jadi yang paling penting dalam hidup adalah tujuan. Ketika kalian gak punya tujuan dan ngerasa let it flow aja, ya kalian pasti ngerasa tertinggal dan iri banget ngelihat orang lain. Tapi ketika kalian lihat pencapaian orang lain dan kalian punya tujuan, percaya deh kalian gak bakal bisa iri sama mereka karena kalian punya tujuan sendiri. Bayangin kalau misalkan semua orang sukses, A, B, C sampai Z sukses, dan mereka jalan barengan, bisa aja tabrakan di tengah jalan atau mungkin bikin macet jalan. Jadi ya, semua orang punya waktunya masing-masing dan tujuannya masing-masing gitu guys. Yang ketiga adalah belajar dengerin isi hati kalian sendiri. Itu wajib banget. Ketika emang isi hati kalian positif dan punya tujuan yang bagus, insya Allah pasti sama Allah dipermudah. Dan gak mungkin juga sih kalau misalkan kalian punya hati buruk. Pasti semua yang datang di sini positive vibes, amin. Dan satu hal lagi, kalian jangan pernah takut gagal. Ketika kalian gagal, itu tandanya akan ada sukses di depan, insya Allah. Tapi ketika kalian takut mencoba, yang ada bahannya bakal ada penyesalan. Jadi kayak nyesel kemarin gak ikut lomba, nyesel. Tapi kalau misalkan lomba ternyata kalah, dari kegagalan itu kalian evaluasi, dari kegagalan itu kalian belajar,
insya Allah bakal membuahkan hasil yang manis, kesuksesan di masa depan. Dan walaupun kita gak bisa mastiin waktunya, tapi seenggaknya kita berani ngedengerin kata hati dan gak takut gagal. Yang keempat, mulai coba banyak explore hal baru. Kenapa? Karena dari hal baru biasanya kalian punya inspirasi yang masuk. Dan kalau misalkan kalian cuma nyoba satu hal itu aja, ya kemungkinan besar kalian bakal bosan. So ya, explore everything, coba semua hal baru selagi positif. Kalau misalkan nih kalian punya uang yang biasanya dipakai nongkrong ke kafe, kalian bisa coba hal baru dengan hiking, atau mungkin berenang, atau mungkin surfing, atau ya masih banyak hal lainnya yang bisa kalian coba. Kalau misalkan kalian tipe orang yang di rumah atau introvert, ambivert kayak aku, bisa di luar bisa di dalam, pokoknya kalian bisa coba juga hal-hal positif lainnya, kayak mungkin baca buku atau melukis, menggambar. Lanjut dengan cahaya alami ya guys, soalnya lampunya habis baterai, aku lupa charge. Number 5 is jangan kalian minder kalau kalian belum tahu apa-apa sekarang, karena mungkin kalian kurang explore. Jadi ya, itu pentingnya coba banyak hal baru. Gimana sih caranya untuk kita tahu banyak hal? Itu dengan cara bangun rutinitas kecil. Kayak misalkan kalian tidur dan bangun di waktu yang sama, atau mungkin mandi pagi, biasain olahraga satu hari itu 10 menit, atau mungkin banyakin jalan kaki. Ya, bangun rutinitas kecil yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ya dia punya impact yang besar gitu. Dan itu semua pasti bakal bermanfaat buat kalian di masa depan. Oke, jadi buat kalian yang ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa sendiri lagi, karena aku di sini bakal nemenin kalian sebisa aku ya, secara virtual. Kalian bisa nganggap aku kakak, partner, atau mungkin teman, terserah gimana enaknya. Dan di video-video selanjutnya insya Allah bakal banyak banget topik menarik yang mungkin kalian awalnya gak pernah dengar, atau pusing karena gak tahu harus cari kemana. Mungkin di sini kalian bisa nemu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Aku Najma. Assalamualaikum. See you guys.